Halo dan salam sehat. Selamat datang di channel YouTube Nerly Adria. Di video berikut saya akan memberikan contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal ini adalah untuk mata kuliah KKPK 2. KKPK kepanjangan dari Keterampilan Klinik Praktik Kebidanan 2. Silakan teman-teman menyimak video ini sampai selesai. Pertanyaan yang pertama. Nyonya A, usia 24 tahun, masuk rumah sakit dengan G1P0A0, hamil 34 minggu dengan hipertensi. Pada wajah dan ekstremitas terlihat adanya edema. Advis dokter, berikan terapi cairan hipertonik. Berikut yang merupakan cairan hipertonik adalah, sebelum kita memilih jawaban, di sini saya ingatkan kembali bahwa cairan hipertonik memiliki osmolasis yang lebih tinggi dari serum, sehingga cairan dialirkan dari sel atau jaringan ke pembuluh darah. Cairan ini bermanfaat untuk meredahkan pembengkakan atau edema, mengontrol tekanan. Yang termasuk contoh dari cairan hipertonik adalah NaCl 45%, albumin, dan dextrose. Jawaban yang tepat untuk soal ini berarti adalah dextrose 5%. Oke, lanjut. Diketahui anak dengan berat badan 30 kilo. Tugasnya adalah hitunglah kebutuhan cairannya. Aturan perhitungan cairan dan infus ini berdasarkan berat badan. Ini ya, kita mengacu ke sini nih ya. Kita tarik dulu kita pindahkan ke atas. Ya, ini dia ya, berat badan 10 kilo pertama, cara perhitungan kebutuhan cairannya 100 ml, 10 kilo kedua 50 ml, lebih dari 20 kilo 20 ml. Cara perhitungannya seperti ini. Untuk 10 kilo pertama, berarti 100 dikali 10 hasilnya 1000 ya. Ini sama dengan 1000. Untuk 10 kilo kedua berarti ini ya 50 ya, 50 mili dikali 10 kilo sama dengan 500. Untuk 10 kilo selanjutnya, karena dia kenapa 10 kilo selanjutnya, karena kan berat badannya adalah 30 kilo, berarti 20 mili dikali 10 kilo, hasilnya berarti 200 ya, 200. Oke, kita totalkan. Kita ya 10 kilo 20 30. Aturannya 150 20. Kemudian kita jumlahkan ini. Berarti hasilnya 1700 cc. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah 1700 cc per 24 jam. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Pada saat seorang bidan akan melakukan tindakan resusitasi pada bayi, maksudnya di sini adalah bayi baru lahir, maka pertanyaan yang ditanyakan kepada petugas yang membawa bayi ke meja resusitasi adalah: apakah bayi cukup bulan? Apakah bayi menangis spontan? Apakah pergerakan aktif? 3 pertanyaan ini yang harus ditanyakan ya. Jika
jika ada salah satu pertanyaan yang tidak, berarti petugas harus melakukan langkah awal resusitasi selama 30 detik ya. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah D. Lanjut. Kebutuhan cairan dan elektrolit dalam tubuh diatur oleh, nah ini nama organ-organnya ya. Ini benar ya. Ginjal, kulit, paru-paru, dan gastrointestinal. Maaf, ini kurang, intestinal. Jawaban yang tepat untuk soal ini adalah E. Oke. Lanjut. Ini contoh kasus ya. Nanti kasus ini berhubungan ke soal berikutnya. Siang ini ketika kamu berjalan ke parkiran Stikes IMC Bintaro, tiba-tiba kamu melihat seorang wanita terjatuh dan tidak sadarkan diri. Langkah awal yang harusnya kamu lakukan adalah, apabila kita menemukan ada korban yang terjatuh tidak sadarkan diri, yang harus kita lakukan pertama adalah pastikan 3A. Aman diri sendiri, aman korban, dan aman lingkungan. Maksudnya aman diri sendiri, aman nih buat kita ya. Kemudian aman korban, kemudian aman, jangan kita melakukan pertolongan tetapi membahayakan diri kita sendiri, membahayakan korban. Kemudian lihat juga lingkungannya. Apabila dekat dengan parkiran mobil, nah berarti siang ini ketika kamu berjalan ke parkiran Stikes IMC Bintaro, tiba-tiba kamu melihat seorang wanita terjatuh dan tidak sadarkan diri. Langkah awal yang harusnya kamu lakukan adalah A. Ask for help, pastikan 3A, cek respon, lakukan CPR, mengatur posisi ya. Kalau dari pilihan ini, jawaban yang paling tepat adalah 3A, yaitu aman penolong, aman korban, dan aman lingkungan. Aman penolong dan korban, jangan kita melakukan pertolongan tetapi membahayakan diri kita dan korban. Kemudian aman lingkungan, contohnya kalau dia di parkiran ada mobil, jangan kita melakukan pertolongan di situ ya. Nah, demikian jawabannya. Masih berhubungan dengan kasus yang tadi ya, setelah kita memposisikan korban dengan posisi terlentang, ditemukan bahwa korban dalam keadaan hamil. Nah, tadi dia kan mungkin terjatuhnya bisa tengkurap ya, kemudian kita telentangkan. Nah, begitu kita telentangkan, kita melihat bahwa ibu ini hamil sudah besar, perkiraan kita ya sekitar kehamilan 7 bulan. Tindakan pertama yang harus dilakukan untuk keselamatan korban dan bayinya adalah, nah ini ya C ya, memiringkan korban ke kiri dengan sudut 15 sampai 30 derajat. Di sini perlu diketahui bahwa apabila kita menemukan korban biasanya hamil ya. Kan kehamilan itu rata-rata terlihat setelah kehamilan lebih dari 20 minggu. Nah, ini ditandai dengan uterus di atas umbilikus. Yang harus kita lakukan pertama adalah memiringkan korban ke kiri dengan sudut 15 sampai 30 derajat. Atau jika tidak memungkinkan untuk diterlentangkan, dorong uterus ke sisi kiri. Mengapa didorong ke sisi kiri? Untuk meningkatkan aliran darah dan nutrisi ke plasenta dan janin. Nah, pasti bertanya juga ya, mengapa ke kiri? Karena di kanan itu ada pembuluh darah vena cava inferior ya. Nah, jika vena cava interior tertekan, ini akan membuat darah tidak bisa mengalir lancar sehingga asupan oksigen tidak sampai kepada plasenta dan bayi. Demikian penjelasan. Cara melihat nafas pada korban tersebut ya, masih berhubungan ya dengan kasus sebelumnya. Cara melihat nafas pada korban tersebut dengan look, listen, feel. Tindakan yang dilakukan pada saat listen adalah, di sini untuk melihat pernapasan, look, listen, feel ya. Look berarti melihat pergerakan dada, kemudian listen mendengarkan suara napas, feel merasakan hembusan nafas. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah
mendengarkan pergerakan dada atau suara nafas. Ya, jawaban yang tepat adalah A. Pada prosedur pemasangan infus setelah melakukan desinfeksi daerah yang akan ditusuk, maka langkah selanjutnya adalah, nah setelah kita desinfeksi dengan menggunakan alkohol ya, maka langkah selanjutnya adalah lakukan pembendungan dengan tourniquet. Ini sudah dilakukan. Ini cek, ini belum ya. Tarik, ini belum. Berarti yang paling tepat di sini adalah, nah jawaban yang tepat adalah lakukan penusukan dengan arah jarum ke atas ya. Ini sesuai dengan prosedur atau langkah-langkah dalam pemasangan infus. Lanjut. Cara menolong jiwa dalam peristiwa apnum mendadak atau henti jantung disebut. Nah, berarti soal ini adalah tentang pengertian atau definisi. A. RJP. RJP kan kepanjangan dari resusitasi jantung paru. Nah, RJP adalah tindakan pertolongan pertama bantuan hidup dasar pada orang yang mengalami henti nafas karena sebab-sebab tertentu. Kemudian stabilisasi, tindakan yang bertujuan untuk membuat pernapasan menjadi teratur, nadi menjadi teratur. Kemudian jika ada perdarahan bisa dihentikan atau dihentikan. Kemudian jika terdapat fraktur, tangani fraktur tersebut supaya tidak memperburuk keadaan. Nah, kemudian rujukan adalah memindahkan pasien ke fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Kemudian bantuan hidup dasar, suatu usaha yang dilakukan untuk mempertahankan kehidupan pada saat seseorang mengalami keadaan yang mengancam nyawa ya, atau bisa juga di sini dalam keadaan kegawat daruratan ya. Kemudian resusitasi adalah tindakan untuk menghidupkan kembali atau memulihkan kembali kesadaran seseorang. Nah, berarti jawaban yang tepat di sini adalah resusitasi. Suatu keadaan di mana kadar natrium dalam plasma tinggi yang ditandai dengan adanya mukosa kering, oliguria, turgor kulit buruk, dan permukaan kulit membengkak, kulit kemerahan, lidah kering, suhu badan naik, kemudian kadar natrium ya, kadar natrium plasma lebih dari 145 ya mg ya per liter. Keadaan ini merupakan masalah kebutuhan elektrolit yang disebut dengan hiponatremia. Nah, kalau hiponatremia kan suatu keadaan di mana natrium dalam darah terlalu rendah ya, berarti bukan ya. Kemudian B, hipernatremia, kondisi kadar natrium serum melebihi 145 ya, benar ya. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B. Nah, di sini juga kita pahamin apa sih hipokalemia. Hipokalemia suatu kondisi ketika kadar kalium dalam peredaran darah seseorang lebih rendah dari pada kadar normal, berarti di bawah 3,5 ya. Kemudian hipokalsemia suatu kondisi di mana kadar kalsium di dalam darah lebih rendah dari kadar normal. Kemudian hipermagnesium, kadar magnesium terlalu tinggi di dalam darah. Nah, untuk normalnya normal kadar magnesium itu sekitar 1,7 sampai 2,3 mg. Apabila tubuh kekurangan gizi, maka tubuh akan memecah cadangan makanan yang tersimpan dalam tubuh sehingga terjadi pergerakan cairan dari interstitial ke interseluler. Keadaan ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kebutuhan cairan dan elektrolit. Apa faktor tersebut? Nah, usia. Kalau usia biasanya ini menentukan kasus permukaan tubuh dan aktivitas organ. Nah, ini akan mempengaruhi
jumlah kebutuhan cairan dan elektrolit. Nah, berarti usia bukan ya. Kemudian B, temperatur. Nah, kalau temperatur ya, B, temperatur yang tinggi biasanya dapat menyebabkan proses pengeluaran cairan melalui keringat itu akan berlebihan ya, atau cukup banyak sehingga tubuh mengalami kehilangan cairan. Kemudian stres ini dia mempengaruhi pemenuhan kebutuhan cairan dan elektrolit ini melalui proses peningkatan produksi ADH ya. Mengapa demikian? Karena ini mempengaruhi atau meningkatkan metabolisme dalam tubuh ya. Kemudian sakit. Pada keadaan sakit terdapat banyak sel yang rusak, sehingga untuk memperbaiki sel membutuhkan proses pemenuhan cairan yang cukup. Sakit bukan ya. Nah, berarti mungkin yang benar ya, diet. Seperti kita ketahui, diet ini apabila tubuh kekurangan cairan, maka tubuh akan memecah cadangan makanan yang tersimpan dalam tubuh sehingga terjadi pergerakan cairan dari interstitial ke interseluler. Nah, berarti ini tepat ya. Jawaban yang tepat di sini adalah E. Apabila setelah dilakukan langkah awal stabilisasi tidak ada perbaikan klinis, di sini terlihat bayi tidak bernapas atau masih megap-megap dan frekuensi detak jantung kurang dari 100 kali per menit, maka tindakan yang harus diberikan adalah VTV ya. Nih, VTV, ventilasi tekanan positif. Bila bayi cukup bulan, lakukan VTV dengan konsentrasi 21% selama 30 detik ya. Gerakan ini berarti terdiri dari 20-30 kali VTV-nya. Baik, cukup sekian latihan dan pembahasan soal. Like jika video ini membantu, komen jika ada pertanyaan. Terima kasih.